Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily, channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan 3 petak sederhana. Jadi hari ini aku mau share aktivitasku di pagi hari, yaitu aku masak dan menyiapkan bekal untuk pak suami dan adik ipar. Nah, ini aku udah goreng telurnya ya. Terus ini aku juga udah mempersiapkan bahan-bahannya. Ini bumbu halus sudah aku blender ya. Terus tahu coklat juga udah aku goreng. Aku nyicil gitu supaya nanti waktu di videoin itu udah nggak terlalu lama. Nah, ini aku juga udah menyiapkan bumbu aromatiknya. Terus ada santan cair. Lalu itu juga ada bawang goreng yang kemarin sisaan untuk makan tahu kupat. Nah, ini langsung saja ya aku tumis bumbu halusnya. Jadi di sini aku mau numis sampai kandungan airnya itu berkurang atau teksturnya itu agak mengental. Aku aduk-aduk dulu ya Bunda sampai kandungan airnya itu berkurang. Jadi hari Rabu kemarin aku itu masak opor telur tahu coklat ya. Untuk bumbu halusnya sendiri aku menggunakan bawang merah, bawang putih, jahe, terus kunyit, kemiri, sama sedikit serai. Untuk serainya itu yang warna putih yang bagian bawah itu ya. Aku pun juga tidak terlalu banyak ngasih serainya. Nah, ini alhamdulillah untuk bumbu halusnya sudah mengental. Saatnya aku memasukkan bumbu aromatiknya seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, sama serai. Nah, untuk penggunaan daun jeruk memang tidak selalu aku kasih ya Bun, tergantung di kulkas itu masih ada stoknya apa enggak. Kalau misalnya udah enggak ada ya enggak aku kasih ya. Karena pohon daun jeruk yang di depan kontrakanku kayaknya itu udah enggak mau tumbuh lagi, entah kenapa, karena mungkin sering diambilin ya Bun. Nah, ini aku aduk-aduk lagi, terus aku masukkan santannya. Aku sering banget ya menggunakan santan instan yang kara, karena menurutku ini sangat praktis daripada harus beli kelapa terus diperes gitu. Kayaknya tuh ribet banget ya Bun. Aku tuh gak suka, lebih baik yang kayak gini, lebih praktis. Tapi kalau aku di kampung, mama lebih suka yang dari kelapa langsung karena katanya rasanya itu beda. Ya, masing-masing orang berbeda-beda ya Bun, apalagi aku tuh gak mau yang ribet-ribet banget, makanya aku pakai yang instan. Selanjutnya ini aku juga memasukkan air. Yang pertama tadi aku masukkan kurang lebih 500 ml, terus aku tambahin lagi ya Bun. Kalau misalkan aku masak sayur yang bersantan gitu, biasanya aku kasih airnya itu 500 sampai 700-an ml ya. Nah, itu tadi juga aku udah aduk-aduk lagi supaya bumbunya itu tercampur rata. Lalu ini aku masukkan tahu coklat yang sudah aku goreng. Kadang aku kalau ngasih tahu itu nggak digoreng ya Bunda, tapi resikonya ya kadang itu ada yang ada yang coel gitu. Tapi kalau misalkan digoreng itu kemungkinan besar itu nggak pada coel, tetap utuh. Lalu ini aku juga memasukkan telur yang sudah direbus dan digoreng ya. Aku lebih suka telur rebus terus digoreng kayak gini dulu sebelum dimasak ya, daripada yang cuma direbus aja. Kenapa? Karena menurutku kalau digoreng dulu itu kan ada yang warna coklat gitu bekas digoreng, menurutku itu lebih cantik ya Bunda. Tapi selera orang itu beda-beda. Kalau misalkan aku lagi buru-buru ya tidak aku goreng dulu. Nah, kalau pak suami sendiri sebenarnya lebih suka telur yang hanya direbus aja ya. Tapi kalau aku lebih suka yang udah direbus terus digoreng dulu karena menurutku itu lebih cantik.
Nah ini aku diamkan, aku tunggu dulu ya bunda sampai dia itu mendidih gitu. Lalu ini aku juga memasukkan bumbu yang lain seperti garam, gula pasir, kaldu ayam, sama lada bubuk. Nah aku aduk-aduk lagi ya bunda supaya tercampur dengan rata. Masya Allah tabarakallah, ini sangat enak banget ya bun menurutku. Ini juga merupakan base menunya Pak Suami. Jadi terakhir aku buat opor telur kalau nggak salah kemarin di Hari Raya Idul Adha ya. Sama aku membuat ketupat, terus goreng emping sama bikin tahu isi. Mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton di videoku yang di akun lama udah pernah lihat ya bunda. Nah sekarang baru beberapa bulan kemudian aku bikin ketupat lagi kemarin untuk bikin kupat tahu, terus sisanya untuk makan sama opor telur ini. Oh iya, aku mau sapa bunda-bunda semuanya nih. Hai mom, hai teman-teman, hai bunda-bunda semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya bun. Apabila ada yang diuji dengan sakit, aku doakan syafakumullah la basya tohurun insyaallah. Oh iya, lagi pada apa nih? Boleh juga ya share di kolom komentar supaya aku juga tahu bunda-bunda lagi pada apa. Nah, singkat cerita, sayur oporku sudah matang. Ini aku tuang ke mangkuk, lalu aku tambahkan bawang gorengnya ya. Jadi aku ngambilin dulu di mangkuk karena itu untuk sarapan Paksu dan adik iparku. Untuk sarapanku nanti ya, aku mau siapin yang lain dulu. Itu aku juga mau motong-motongin ketupat untuk sarapan Paksu dan adik ipar supaya mereka itu lebih praktis tinggal makan ya. Kalau misalkan harus motong-motongin dulu, nanti tangannya mereka malah lengket karena kan kadang kena ketupat gitu kalau motong-motongin. Untuk ketupat yang aku record itu cuma satu piring ya bunda, yang piring satunya itu tidak aku videoin. Jadi aku cuma testimoni motongin ketupat yang satu piring saja. Nah ini alhamdulillah untuk yang satu piring sudah selesai aku potong-potong. Aku juga taruh sendok sekalian ya. Terus untuk sayurnya juga udah aku taruh sendok. Udah dihidangkan juga ya bun. Nah ini aku masih di dapur, masih ngurusin perbekalan. Nah aku ngasih bawang goreng di bekalnya Pak Suami itu lebih banyak banget ya, karena memang beliau itu sangat suka, sedangkan adik iparku tuh tidak terlalu suka. Biasanya malah Pak Suami tuh sering jambalin bawang goreng gitu bun. Nah itu tadi aku juga udah bungkusin sayur. Aku pindah gitu karena Pak Suami itu tiba-tiba datang terus bilang kuahnya dibanyakin lagi. Ya udah akhirnya aku ambil sayur yang belum aku ikat ya bunda, aku tambahin kuah untuk beliau. Nah ini dia ya bunda, perbekalannya sudah selesai aku siapkan, tinggal aku mau naruh sendok ke tempat bekalnya. Kalau tempat bekalnya Pak Suami tuh nggak bisa dikasih sendok ya, karena kan bulat, sendoknya itu nggak muat. Nah ini dia ya bunda, hasil perbekalan di hari Rabu kemarin untuk Paksu dan adik ipar. Setiap hari menunya memang sederhana, kayak gini aja. Tapi semoga ini membawa keberkahan, terus menjadi sumber tenaga, tentunya juga membawa kebahagiaan. Lalu ketika Pak Suami dan adik ipar udah berangkat kerja, udah sarapan juga, tinggal aku ngurus diriku sendiri ya bun. Jadi aku mau menyiapkan untuk sarapanku. Nah aku potong-potong dulu ketupatnya, aku di sini pakai 1,5 ya bunda. Biasanya memang kalau di rumah di kampung waktu tinggal sama mama itu beliau itu motong-motonginnya itu memang 1,5 ketupat, jadi aku ngikutin mama ya bun.
Biasanya aku memang ikut sarapan bareng Paksu dan adik ipar ya di ruang tamu. Tapi kalau misalkan aku tuh lagi diburu-buru banget, aku nggak ikut sarapan dulu, aku nyiapin bekal dulu ya Bu. Nanti kalau mereka udah berangkat baru aku sarapan. Nah, setelah aku motong-motongin ketupat, ini aku tuangin telur sama tahunya ya. Oh iya, aku mau mengucapkan terima kasih ya kepada bunda-bunda yang sudah berkenan untuk klik dan menonton videoku ini. Terima kasih yang sudah bantu menonton, bantu like, dan juga meninggalkan komen yang positif ya. Semoga Allah membalas kebaikannya bunda-bunda semuanya dengan berkali-kali lipat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah aku menuangkan telur sama tahunya, sekarang aku mau ngasih sambal juga ya, Bun. Ini juga sambalnya sisa kemarin aku masak kupat tahu. Masya Allah tabarakallah, ini dia ya Bunda hasil masakanku di hari Rabu kemarin. Ini menurutku sangat enak banget ya Bunda. Cocok sih untuk hidangan harian atau hidangan untuk hari Lebaran. Oke Bunda, itu saja ya video dari aku. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya, terutama bisa menemani aktivitasnya Bunda. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.